Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Baitul Muttaqin yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sedikit lagi kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Lebih kurang 2 minggu lagi ya. Apa yang perlu kita siapkan? Saudara, yang paling pokok, dengan datangnya bulan puasa kita merasa senang ya, merasa gembira. Kita persiapkan mental kita untuk menghadapi puasa dengan mental yang bagus, bukan mental pengecut ataupun mental yang sifatnya marah-marah, mengatakan aduh bulan puasa, bulan lapar, bulan puasa, bulan haus, aturan bisa ngopi pagi-pagi, wah nggak bisa ngopi. Ini saudara-saudara ucapan-ucapan yang buruk. Menurut saya ini ucapan orang pengecut dari puasa. Kita harus berani untuk melaksanakan puasa, karena perintah Allah pasti menguntungkan. Nggak ada perintah Allah yang merugikan. Saudara, Allah itu kan maha kaya. Allah yang memiliki alam jagat raya ini, Dia maha kaya. Maka ketika membuat peraturan, diantaranya peraturan puasa, itu Allah nggak ngambil keuntungan sama sekali. Justru keuntungan dan manfaatnya buat diri kita sendiri yang menjalani. Dan kebalikannya, bila mana kita tidak menjalani perintah puasa, maka akibat buruk juga akan menimpa diri sendiri. Saudara, ada hadis qudsi yang menjelaskan bahwa Allah itu nggak mengambil keuntungan sedikit pun dari peraturan-peraturan yang dibuatnya, yaitu yang berbunyi lau anna awwalakum wa akhirakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Artinya seandainya awal manusia sampai akhir manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, termasuk bangsa jin, mereka menjadi makhluk yang paling bakti, menjadi makhluk yang paling berbuat baik. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW. Anggaplah semua manusia seperti Nabi Muhammad. Nggak ada yang kafir, nggak ada yang menentang, semuanya patuh. Allah berfirman, mazada dzalika min mulki syai'a. Tidak bertambah sedikit pun pada kekuasaanku. Kali juga dengan adanya manusia benar semua, nggak ada yang kafir. Kemudian Allah jadi bertambah kekuasaannya. Tidak, saudara-saudara. Allah maha kaya, Allah maha kuasa walaupun kita kafir. Kemudian di hadis selanjutnya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulkihi syai'a. Seandainya awal manusia sampai akhir manusia, termasuk bangsa jin, mereka menjadi makhluk yang paling jahat. Siapa yang makhluk yang paling jahat? Tidak lain adalah iblis. Anggap semuanya jadi iblis. Apakah berkurang kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Tidak berkurang sama sekali. Jadi kesimpulannya tuh kita patuh kepada Allah, yang untung kita sendiri. Kita tidak patuh menentang Allah, yang rugi diri sendiri. Termasuk puasa yang kita akan jalankan. Itu saudara-saudara menguntungkan kita, menguntungkan jasmani kita, menguntungkan rohani kita, menguntungkan dunia kita dan menguntungkan akhirat kita. Nggak ada ruginya tuh ibadah.
Ketahuilah, semua ibadah, bukan ibadah puasa doang. Semua ibadah nggak ada ruginya kalau kita melaksanakan. Memang kadang-kadang manusia karena nafsunya yang berkuasa, dia punya pikiran lain. Dibilang peraturan Allah menyulitkan saya, peraturan Allah menyempitkan saya, mengurangi gerak-gerik saya. Ini saudara-saudara pikiran yang didasari dengan hawa nafsu. Memang nafsu itu kan membawa kejahatan. Nafsu itu mendorong manusia menentang Tuhan. Nafsu itu mendorong manusia menentang agama. Jadi kalau disandingkan nafsu dengan agama, berlawanan. Berlawanan saudara-saudara ya. Maka dari itu agama datang tujuannya supaya manusia bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau tidak, apa jadinya? Nanti manusia saudara-saudara tak ubahnya seperti hewan. Jangan-jangan lebih jahat daripada hewan. Kalau bajing ya makan kelapa 1-2 butir. Tapi kalau bajingan saudara-saudara akan habis kelapa 1 sawah begitu. Kalau kucing paling makan sepotong 2 potong daging. Tapi kalau manusia nggak tanggung-tanggung. Mungkin dia mencuri kambing, mencuri kerbau dan sebagainya. Itu manusia yang didasari dengan hawa nafsu. Tindakannya selalu didasari dengan hawa nafsu. Jadi nafsu dengan agama memang tidak bisa disandingkan, selalu berlawanan. Nah, ibadah-ibadah saudara-saudara, salah satu hikmahnya, tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu. Termasuk puasa yang sedikit lagi kita akan laksanakan. Puasa itu intinya mengendalikan hawa nafsu. Mulai nafsu makan. Kita sejak kecil memang selalu makan. Bahkan semua orang lah sama makan paling senang. Ya. Nggak ada yang nggak senang dengan makan. Bahkan makan itu jadi hobi saudara-saudara. Ya. Tapi ingat ya, bahwa dengan adanya puasa ini nafsu makan dikendalikan. Islam bukan menghilangkan nafsu secara keseluruhan, tapi sebagian diatur. Misalnya nanti di bulan Ramadan, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu nafsu makan, nafsu minum, ya tidak dilaksanakan, dihentikan terlebih dahulu. Ya nanti setelah maghrib buka puasa baru boleh. Jadi dengan demikian agama sebetulnya juga nggak mematikan hawa nafsu. Agama hanya meminta nafsu dikendalikan. Ya. Seseorang punya nafsu seks, wajar. Maka dikendalikan melalui pernikahan. Bukan dilepas begitu aja seperti hewan. Jadi saudara-saudara, puasa yang nanti kita akan laksanakan mengajarkan kita bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu. Jadi menguntungkan sekali. Dengan adanya puasa kita menjadi terdidik dan dididik menjadi orang yang pandai mengatur hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puasa ini kan merupakan ibadah yang paling hebat. Tidak ada bandingannya. Pada suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Abi Umamah. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin." Kata Abi Umamah, "Wahai Rasul, perintahkan saya dengan suatu perintah." Apa jawab Nabi? "Alaika bisaum fa innahu la idlalah." Hendaklah kamu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Ini sahabat enggak puas. Dia berkata lagi, "Murni ya Rasulullah, perintahkanlah saya wahai Rasul." Jawab Nabi yang kedua. Bahkan yang ketiga, yaitu satu, "Alaika bisaum." Hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la idlalah. Sesungguhnya puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Memang demikian. Nanti kita akan melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Berjam-jam saudara-saudara. Walaupun tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, tetap kita bertahan. Ini bukan sehari 2 hari. Ya, tapi 1 bulan penuh. Jadi begitu berat memang. Tapi saudara-saudara jangan takut. Tidak ada orang gara-gara puasa meninggal dunia, nggak ada. Ya, justru dengan puasa jadi sehat. Tubuh kita akan berkurang ya berat bobotnya. Karena kadang-kadang ini sebelum bulan puasa kita makan berlebihan. Anda, saya sama aja begitu. Kalau makan berlebihan.
Dengan adanya puasa, makan kita dibatasin dan insya Allah berat bobot kita akan berkurang. Ini membawa kesehatan. Maka ada hadis Nabi yang berbunyi, sumu tasihu. Puasalah kamu menjadi sehat. Walhasil ini puasa bukan main. Hebat sekali, banyak keuntungannya. Mendidik orang supaya sabar dan ulet. Kemudian membuat tubuh kita menjadi sehat. Tidak ada buruknya. Memang ya makannya dibatasin, minumnya dibatasin. Tapi itu untuk sebesar-besar keuntungan buat kita. Percayalah saudara-saudara bahwa semua ibadah, termasuk ibadah puasa, justru menguntungkan kita, sama sekali tidak merugikan. Untuk itulah endapkan di pikiran kita. Tetapkan di hati kita bahwa puasa menguntungkan. Ketika kita sudah tahu, ketika kita menyadari puasa menguntungkan, maka insya Allah para hadirin, puasa yang cukup berat itu menjadi enteng dan ringan. Semuanya jadi serba mudah. Tapi kebalikannya, kalau kita kesel, kita benci dengan puasa, kita jalanin juga, maka puasa itu jadi sangat amat berat. Cintailah, senanglah dengan puasa. Maka sambutlah bulan puasa dengan sambutan yang hangat, dengan sambutan yang sukacita. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan puasa, selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang bulan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa yang sedikit lagi dengan sebaik-baiknya. Amin ya mujibas sya'irin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.